Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah yang dirahmati Allah? Berjumpa dengan Pak Ardi, dan alhamdulillah Pak Ardi diamanahkan pada tahun ini mengajar kelas 1 pelajaran PLH atau pendidikan lingkungan hidup, ya. Mari sama-sama sebelum kita belajar pada hari ini pelajaran PLH, kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wajidni ilman. Baik anak-anakku sekalian, Pak Ardi yakin dan percaya kalian tetap semangat belajarnya walaupun secara online. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman ketika kita dalam belajar. Yang penting kalian senang dengan pelajarannya dan senang pula dengan gurunya, ya, sehingga pemahaman itu akan datang, ya. Jadi mari sama-sama kita buka buku PLH-nya yang seperti ini, ya. Kalian nanti bisa membukanya di halaman 2, ya, bisa membukanya di halaman 2. Dan pelajaran pertama judulnya adalah hidup bersih dan sehat, ya. Judulnya hidup bersih dan sehat. Nanti sama-sama disimak video yang Pak Ardi berikan. Dan di sini ada materi yang harus kalian dengarkan. Pak Ardi akan membacakan standar kompetensi terlebih dahulu. Yang pertama adalah menerapkan kebersihan di rumah dan sekolah. Nah, dalam pelajaran PLH ini kita dianjurkan bisa menerapkan kebersihan baik di rumah maupun di sekolah. Nah, Pak Ardi yakin dan percaya kalian di rumah, ya, membantu Umi dan Abinya membersihkan, ya, rumah. Apalagi ketika bangun tidur, ya, kalian sudah merapikan tempat tidurnya masing-masing, ya. Nah, namun kudullahnya pada saat sekarang tidak ke sekolah, ya, karena sedang online. Insya Allah kebersihan sekolah dijaga oleh penjaga kebersihan. Namun dalam pelajaran ini kalian nanti ketika offline ke sekolah, maka kalian harus menerapkan kebersihan di sekolah pula, ya. Untuk saat ini kalian terapkan kebersihan di rumah masing-masing. Itu standar kompetensi atau sesuatu yang diterapkan pada pelajaran PLH ini. Adapun kompetensi dasarnya adalah kalian akan mengenal hidup bersih dan sehat baik di rumah dan di sekolah, ya. Nanti kita akan mengenal bagaimana cara hidup bersih di sekolah maupun di rumah. Itu yang pertama, kita akan mengenal, ya. Dan yang kedua adalah kita akan menyenangi. Jadi kita akan senang dengan kebersihan dan kesehatan baik di rumah maupun di sekolah, ya. Nanti ketika kita sudah tahu bagaimana cara membersihkan rumah dan sekolah, maka yang poin yang kedua adalah nanti kita akan terbiasa, ya, untuk melakukan menjaga kebersihan dan kesehatan. Itu yang kedua, ya. Dan yang ketiga adalah melaksanakan pola hidup bersih dan sehat di rumah dan di sekolah. Dan yang ketiga ini adalah kita akan melaksanakan selalu, ya, ketika sudah mengetahui dan senang, maka kita harus lakukan setiap hari. Ya, ini tujuan daripada belajar PLH. Baik teman-teman, di sini di layar video pada pelajaran 1 ada 3 poin, ya, dengan judul tadi hidup bersih dan sehat. Ada 3 poin yang nanti sama-sama kita akan pelajari. Yang pertama adalah mengenali hidup bersih dan sehat yang terdapat pada halaman 2, ya. Nanti kalian bisa, ya, sambil mendengarkan dan melihat teks atau gambar yang ada di halaman 2. Kemudian yang B, ada pelajaran yang nanti tadi sesuai dengan standar kompetensinya adalah senang hidup bersih dan sehat yang terdapat di halaman 10. Nanti juga bisa kalian baca-baca, ya, sebelum materi Pak Ardi berikan. Dan yang ketiga adalah melakukan hidup bersih dan sehat. Ini terdapat di halaman 13. Nanti juga akan Pak Ardi berikan. Namun untuk saat sekarang atau hari ini yang akan Pak Ardi jelaskan terlebih dahulu adalah yang A, ya, mengenal hidup bersih dan sehat yang terdapat di halaman 2.
Baik teman-teman, kita lanjut. Yang A ya, tadi mengenal hidup bersih dan sehat. Nah, sini kita akan mengenal bagaimana cara melihat apakah ini bersih atau ini kotor dan sebagainya. Dapat kita perhatikan di layar. Nah, di sini ada dua gambar lingkungan yang terlihat kotor dan yang satunya lagi terlihat bersih. Nah, kalian bisa membedakan ya, mana kira-kira yang kotor dan mana yang bersih. Nah, pada poin atau gambar yang pertama kita lihat apakah ini gambar yang kira-kira bersih atau kotor. Ya, kita lihat gambar pertama. Ya, ternyata gambar yang kotor, lingkungan yang kotor ya, banyak sampah, kalinya berserakan dengan sampah, itu adalah lingkungan yang tidak sehat atau tidak bersih. Sedangkan gambar yang kedua ya, terlihat tidak ada sampah ya, rumahnya juga catnya bagus ya, rapi. Ini adalah gambar atau lingkungan yang bersih dan sehat. Ya, kira-kira rumah kalian bersih dan sehat atau seperti gambar yang pertama ya? Nah, semoga lingkungan kita, rumah kita seperti yang gambar yang ada di nomor 2 ya, yaitu gambar rumah yang bersih dan sehat. Baik, kita lanjut. Yang pertama adalah dalam menjaga kehidupan yang bersih dan sehat, ada beberapa menyangkut daripada kebersihan diri sendiri dan kebersihan lingkungan. Nah, sebelum kita membahas kepada lingkungan, kebersihan lingkungan, maka kita akan membahas kebersihan dan kesehatan diri sendiri. Nah, nanti kalian bisa menerapkan ya pola hidup yang bersih dan sehat bagaimana. Nah, kita lihat gambar lagi. Di sini coba kita lihat gambar dua anak ini, bajunya bersih, rapi. Ini adalah pakaian yang bersih sehingga kehidupannya pun sehat ya, badannya pun sehat, ceria. Nah, semoga kita semua seperti itu ya, dengan hidup yang bersih, pola hidup yang bersih, dan tempat juga yang bersih. Kita lanjut ya. Nah, di sini cara merawat badan. Nah, tentunya kalian sudah bisa ya cara merawat badan diri kalian masing-masing. Yang pertama adalah apa, ini gambar pertama? Ya betul, mandi. Ini gambar yang pertama adalah cara merawat badan. Yang pertama adalah mandi. Nah, mandi di sini adalah membersihkan ya anggota badan kita yang seharian terkena debu. Dan biasakan mandi ini 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore hari. Ya, jangan tidak mandi ya, habis bangun tidur, cuci muka, pakai baju, ganti baju dan sebagainya, tapi tidak mandi. Nanti badannya bisa bau dan gatal dan ada kuman. Ya, usahakan mandi pagi dan sore hari. Dan ketika kalian main sepeda, misalkan keringat dan sebagainya ya, atau main lumpur ketika hujan, maka harus mandi juga. Tidak mesti harus 2 kali, tapi ketika tidak memain kotoran dan sebagainya ya, cukup pagi dan sore hari. Yang kedua di sini adalah cara merawat badan. Nah, ketika mandi juga menggunakan sabun ya. Jangan sampai mandi memakai sabun cuci. Nah, ini salah. Jadi kalau mandi itu menggunakan sabun mandi, baik yang berbentuk batang maupun yang cair ya, karena banyak jenisnya sekarang sabun mandi. Jadi mandi itu menggunakan sabun mandi, jangan pakai sabun cuci ya, jangan salah ya, harus sudah tahu. Anak kelas 1 pasti semuanya hebat-hebat ya. Yang selanjutnya adalah, nah ketika kita sedang mandi jangan lupa kepala kita ini ya, banyak kotoran dan sebagainya, kena debu dan sebagainya, maka keramas ya, maka keramas. Nah, keramasnya juga pakai sampo, jangan pakai sabun mandi. Jadi ada fungsinya ya. Kalau sampo itu buat kepala ya, keramas. Nah, kalau sabun mandi buat badan ya. Jadi kalian harus sudah bisa membedakan ya. Ini yang ketiga. Jadi rambut juga harus disampokan agar wangi dan lembut dan tidak ada kotoran bahkan kutu ya. Jangan sampai ya, anak kelas 1 semua rajin-rajin semua. Keramasnya juga hampir setiap hari ya. Lanjutnya adalah menggosok gigi. Nah, ini biasakan menggosok gigi ya, bangun tidur ya, kemudian ketika selesai mandi maupun
ketika mau tidur pun ya biasakan untuk menggosok gigi. Agar apa? Agar gigi kita terawat dengan rapi, bersih. Jangan sampai nanti kalau malas gosok gigi, nah giginya bisa sakit. Kalau sakit nanti bisa mengganggu aktivitas kita, apalagi sedang belajar ya. Nah, sikat gigi pun ada alat-alatnya, pakai sikat gigi, jangan pakai sikat cuci. Nah, ini salah. Nah, semoga kalian sudah betul semua ya, sudah benar menggunakan sikat gigi, memakai sikat gigi yang betul ya, khusus, dan memakai odol. Jangan pakai sabun mandi, pakai odol ya. Yang selanjutnya adalah untuk cara merawat badan kita. Nah, ini yaitu potong kuku, baik tangan maupun kaki. Ini rutin, seminggu sekali ya, harus dicek ya kukunya apakah masih panjang, harus dipotong, dan yang masih pendek dirawat biar bersih. Jangan sampai kuman-kumannya menempel di sela-sela kuku kita ya, dijaga, dan ini dirutinkan. Dan untuk potong kuku minta bantuan sama Umi dan Abi ya, khawatir kulitnya terpotong ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, di sini adalah ketika kita sudah membersihkan badan kita, motong kuku kita. Nah, ini di sini adalah mengganti baju seragam sekolah. Nah, kalau kalian offline, kalian pakai baju seragam. Terkadang pun ketika online kalian ada Bapak Ibu guru yang meminta kalian untuk memakai seragam. Nah, ketika memakai seragam ini sudah selesai, maka kalian harus mengganti ya dengan baju bermain, dengan baju santai. Agar apa? Baju seragam kalian masih tetap bersih dan bukan untuk dibuat bermain. Ya, ingat, baju seragam hanya untuk belajar ya, ketika ke sekolah maupun belajar online. Setelah itu ganti dengan baju biasa ya. Kemudian gambar yang kedua adalah ketika kita habis bermain dari luar dan sebagainya ya, boleh ya mencuci muka atau wajah kita agar bersih, seperti halnya berwudu ya. Kita bersihkan muka, tangan kita, kaki kita ya. Setelah kita selesai bermain, maka kita bersihkan agar kuman-kuman yang menempel hilang dengan air yang kita basuh ke muka, ke tangan, dan ke kaki. Apalagi sekarang ya harus mencuci tangan ya setelah bermain atau berpergian dari luar. Dan kemudian yang ketiga adalah ini mencuci tangan ya, tadi sudah Bapak sebutkan. Dan ketika mau makan apalagi ya, harus mencuci tangan terlebih dahulu. Selesai makan pun demikian, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Kemudian di sini ada gambar anak yang sedang makan. Nah, untuk menjaga kesehatan badan, maka kalian harus makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi tidak harus mahal ya. Yang penting makanan itu dimasak dengan baik, dengan benar, dan didapatkannya juga dengan cara yang halal. Insya Allah semua bergizi ya. Kemudian setelah kita makan, merawat badan, mandi, memakai baju dan sebagainya, maka jangan lupa ya menyisakan waktu kita untuk berolahraga. Dan berolahraga ini banyak ya, bisa senam ya, kemudian lari-lari kecil ya, maupun bersepeda ya. Lakukan itu setiap hari ya, insya Allah badan kita akan sehat dan bersih. Jadi tadi sudah Bapak sampaikan, semoga kalian masih ingat cara merawat badan kita. Mandi ya, memakai sabun ketika mandi, kemudian sampo ya, ketika mau keramas menggunakan sampo. Kemudian tadi adalah mengeringkan badan kita ya, ketika kita selesai mandi maka kita keringkan ya. Semoga pada hari ini materi atau penjelasan yang Pak diberikan dapat dipahami dan dapat kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kalian kurang jelas dengan penjelasan yang Pak diberikan, boleh melihat ulang video ini atau menanyakan ke Pak Ardi berkenaan dengan pelajaran yang insya Allah tadi sudah Bapak sampaikan berkenaan dengan merawat badan ya. Insya Allah pekan depan kita akan membahas berkenaan dengan tadi badan, kemudian insya Allah pekan depan berkenaan dengan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Tadi kebersihan dan kesehatan diri sendiri,
Dan pekan depan kita akan membahas berkenaan dengan kebersihan dan kesehatan lingkungan kita, baik di rumah maupun di sekolah. Ya, semoga penjelasan ini dapat dimengerti dan dipahami. Tetap semangat, bantu orang tua ya, umi abinya di rumah ketika pembelajaran online ini dengan cara mengerjakan tugas dengan sendiri ya, tanpa harus merengek, tanpa harus menangis, tanpa harus mengambek ya dalam mengerjakan tugas atau menyimak materinya. Kalian kerjakan semampu kalian ya, bantu uminya ya dengan hal seperti itu. Insya Allah materi Pak Ardi cukupkan sampai di sini. Apabila ada kata yang kurang jelas, mohon dimukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih pada ayah dan bunda atau umi dan abi yang telah membantu dalam pelaksanaan pembelajaran online ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita semua dan Allah sehatkan. Ya, dari Pak Ardi cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.